Buntut isu perselingkuhan dan perzinahan terhadap Inara Rusli yang dilaporkan istri dari Insanul Fahmi, yakni Wardatina Mawa beberapa waktu lalu, sangat mengejutkan banyak pihak. Warganet sangat menantikan klarifikasi dari Inara secara langsung. Setelah heboh pengakuan Insanul Fahmi pada podcast, Dr. Richard Lee, waktu itu yang mengakui mengenai status hubungannya dengan Inara. Insanul Fahmi dengan terang-terangan mengakui pada Dr. Richard jika dirinya sudah menikah secara siri dengan Inara. Insanul juga mengakui jika dirinya telah membohongi Inara dengan mengatakan status hubungannya dengan Wardatina sudah berakhir. Setelah hebohnya pemberitaan tersebut, kini Inara Rusli akhirnya muncul ke publik. Ditemani dua pengacara, Inara memberikan klarifikasi terkait skandal panasnya. Pengacara Inara menegaskan bahwa klien awalnya tidak mengetahui bahwa pria yang dikenalnya sudah berstatus menikah. Jadi klien kami itu bahagia lah ya mengenal seorang insan yang single. Akhirnya klien kami ini berani speak up ya di dalam satu acara. Bahkan saudara insan ini juga sudah mengenalkan keluarganya, orang tuanya kepada klien kami. Jadi disitulah klien kami ini percaya bahwa saudara insan ini secara keluarganya jelas ya. Ya. Selanjutnya, dengan melihat keseriusan perhatian juga selalu ada dalam setiap harinya, saya itu klien kami diajak ta'aruf dan insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006 ya. Lalu saudara insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa. Ya. Lalu saudara insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu, ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005. Ya, di mana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara insan maupun dari saudara klien kami, gitu ya. Nah, saudara insan juga di situ mengatakan, aku yakin kita bisa maju dan sukses bersama. Ya, inilah yang membuat klien kami percaya. Nah, ini saya sampaikan faktanya ya, teman-teman ya. Nanti ada fakta chat yang mungkin nanti sebagai informasi buat teman-teman. Tanggal 19 Agustus tahun 2025, ya, setelah pernikahan siri, klien kami mendapat pesan atau DM dari Instagram dari saudari MW yang mengirimkan pesan kepada klien kami. Ya, saya ingin tunjukkan aja pesannya. Mohon izin ya. Nah, boleh untuk di foto. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Kak, kenalin saya Mawa, istrinya Insanul Fahmi yang dari Exploria. Hehehe. Maaf mengganggu waktunya Kak. Baru lihat storynya Kak Inara dan ngetek Kakak, jadi saya cuma penasaran. Perkenalan Inara dan Insan terjadi pada bulan Juni 2025. Setelah itu, Insan sangat ingin berkomunikasi dengan Inara. Sering chat intens dan sering menyampaikan keinginannya untuk membantu bisnis Inara Rusli. Di salah satu pertemuan itu, klien kami menyampaikan bahwa saudara Insan menyampaikan status single. Jelas pengacara Inara. Inara pun percaya dengan informasi tersebut karena melihat dari Instagram bahwa tidak ada profil istri Insanul Fahmi. Dengan melihat keseriusan itu, Inara diajak ta'aruf dan Insan mengajaknya ke jenjang pernikahan yang awalnya direncanakan pada tahun 2026 nanti. Pengacara menambahkan bahwa Insan sempat berkata, kalau kita seperti ini sampai tahun depan, khawatirnya menjadi dosa. Lalu saudara Insan menyampaikan kalau kita nikah siri dulu. Ungkap pengacara Inara. Sehingga akhirnya terjadi nikah siri pada tanggal 7 Agustus 2025 yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Pernikahan ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan mereka demi menghindari dosa yang mungkin timbul karena menunda pernikahan. Dalam video itu, Inara terlihat sedih dan menyesali perbuatannya. Ia mengatakan permintaan maafnya secara terbuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amal kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan banyak sekali nih cocok loginya nih, ya kan? Mengatakan bahwa gelangnya kapal apa dan lain sebagainya. Kami tegaskan, gelang ini bukan merupakan gelang kapelan. Klien kami memakai gelang tersebut itu pada tahun 2024, ya. Itu jauh sebelum kenal dengan saudara Insan, ya. Jadi itu yang perlu kami tegaskan sekali lagi, ya. Jadi tidak ada kaitannya apapun itu, oke? Dugaan kami, ya, karena tadi kronologisnya bahwa yang mengenalkan si Insan ini teman daripada Inara dan temannya juga daripada istri dari saudari Insan, yakni MW. Kita menduga, ya, siapa tahu ada skenario yang memang menjatuhkan klien kami untuk membawa si Insan ini berkenalan dengan klien kami, seperti itu, ya. Oke? Ada statement mungkin. Jadi ini rekan terakhir, ya. Iya, Bang. Siap. Statement dari klien kami. Siap. Ya. Siap, Bang. Oke. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseluruhan pernyataan dan klarifikasi Inara Rusli, serta pengacaranya menunjukkan niatnya untuk jujur dan meminta maaf atas kegaduhan ini. Meskipun mendapat sorotan dan kritikan, Inara berharap masyarakat bisa melihat sisi penyesalan dan keseriusannya dalam menyelesaikan masalah ini. Terlepas dari itu, Inara mengatakan dirinya juga menyerahkan segala hal menyangkut hidupnya kepada Sang Pencipta. Tim kuasa hukum Inara Rusli, Putra Kurniadi dan Andi Taslim, menegaskan dugaan kasus yang menjerat kliennya berawal dari kebohongan Insanul Fahmi, sosok yang menikah siri dengan Inara Rusli. Sang penasihat hukum menyebut, Insanul mengaku lajang ketika mendekati Inara, terutama saat berurusan dengan bisnis. Di sisi lain, Insanul juga sempat membeberkan alasan personalnya menikahi mantan istri Virgon itu. Ia menepis anggapan dirinya mendekati Inara karena popularitas saja. Menurut Insanul, Inara adalah sosok wanita yang memiliki pemahaman agama yang baik dan karakter yang lembut. Ia bahkan menyebut Inara sebagai sosok wife material atau wanita yang sangat ideal untuk dijadikan istri, yang membuatnya mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan siri tersebut. Sebelum menikah, Insanul mengaku kepada Inara bahwa ia sudah menjatuhkan talak 2 secara lisan kepada Wardatina Mawa. Dengan talak tersebut, Insanul Fahmi berdalih bahwa ia telah berstatus duda di mata agama. Pengakuan itulah yang menjadi dasar Inara mau menerimanya, karena menganggap tak ada halangan syar'i. Permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Saya memohon-mohon agar dimaafkan sampai, dan mungkin rekan-rekan bisa melihat nangis seperti di podcast Dr. Richard memohon kepada klien kami, karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan, karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu, ya. Jadi yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan, ya, seperti itu. Sedikit lagi ya saya sampaikan, ya. Terakhir DM tanggal 26 itu, ya, Kak,
maaf, mau nanya satu hal lagi sebelum aku memutuskan untuk kebaikan rumah tangga kami. Ya. Dan setelah aku baca balik chat kita, by the way, gak jadi aku hapus karena mungkin bisa jadi bukti yang kuat one day. Pertanyaannya, kalau kami walau-walam bakalan pisah, kakak bakalan masuk di kehidupan Insan dan siap menerima kekurangannya, atau kalau emang siap untuk jadi istri kedua, apakah kakak siap untuk segala konsekuensinya, bukan hanya berbagi cinta, tapi juga berbagi waktu, perhatian, bahkan mungkin luka. Makasih sebelumnya. Jadi sini klien kami jelas menjawab, kami dah nggak ada hubungan apa-apa lagi ya Mawa, ya itu ya. Jadi tegas klien kami tidak ingin menikahi laki-laki yang masih terikat pernikahan dan tidak ingin juga menjadi istri kedua atau berpoligami. Ini semua murni karena laki-laki ini bercerita kepada ini dengan kebohongan, dan termasuk juga kebohongan kepada istrinya sendiri. Jadi itulah yang harus kami sampaikan, fakta-faktanya yang mungkin sampai hari ini menjadi simpang siur ya kepada teman-teman media semuanya. Gitu. Jadi klien kami memutuskan untuk mundur, ya, memilih untuk menjaga perasaan sesama wanita. Tuh.